Oke, halo guys, selamat datang di podcastnya kita. Ada saya Bastian dan Rizky. nah kita kali ini bakal ngobrol-ngobrol nih sama Rizky nih tentang konsep kebebasan berpendapat. Nah, kita mulai langsung aja nih. Ki, gimana nih menurut lo tentang konsep kebebasan tersebut nih? Mungkin pertama-tama kita bakal bahas dulu ya apa sih kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi itu kayak gimana yang disebut kebebasan berpendapat. Nah, kalau dari lu sendiri, kebebasan berpendapat sama kebebasan berekspresi itu menurut lu kayak gimana? Bentuknya itu apa aja? Bebas ekspresi sama pendapat ya. Kalau menurut gue pribadi, bebas pendapat itu kita itu bebas untuk mengutarakan sesuatu yang ada di kepala kita. Misalnya kalau kita lagi sedang bermusyawarah nih kan, ya, musyawarah atau lagi meeting gitu kan, misalkan kita ada kesempatan buat ngasih pendapat kita tentang apa yang harus kita lakuin atau goalsnya kita atau mungkin visinya ya kan, itu bebas pendapat sih itu. Cuma kalau bebas berekspresi, seni itu termasuk bebas berekspresi. Itu kalau menurut gue. Nah, kalau lebih detailnya nih, Sebenarnya kalau misalnya kebebasan berpendapat sama kebebasan berekspresi itu hampir sama. Cuman bedanya kalau ekspresi itu mungkin banyak tuh bentuknya. Dari yang bisa dari seni kayak tadi lo bilang, bisa dari gimana caranya kita berpenampilan dan lain-lain. Tapi kebebasan berpendapat ini sendiri itu tuh dimana kita tuh seharusnya sebagai manusia itu dibolehkan untuk mempunyai apapun pemikiran yang kita punya tanpa dihalang-halangi dan dibungkam oleh satu oknum atau satu institusi gitu. Nah, kebebasan berpendapat juga itu bagian dari hak asasi kita sebagai manusia. betul. Jadi udah disahin sama UN, United Nations, bahwa setiap manusia itu berhak untuk mempunyai pemikiran dan berhak untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya gitu. Nah, dari yang kita udah obrolin ini, itu kan pasti kan ada aturan-aturannya ya. Nah, lu tahu nggak sih aturan-aturannya itu atau undang-undangnya atau segala macam gitu kira-kira? Kalau undang-undang yang mengatur kebebasan berpendapat sih sebenarnya ada banyak ya. Tapi karena ini lagi ada yang lagi hits nih belakangan ini, mungkin kita bisa bahas dari undang-undang yang sering dipakai buat membungkam ekspresi dari orang, membungkam pendapat atau pemikiran dari orang-orang. Biasanya tuh undang-undang yang dipakai disalahgunakan itu biasanya undang-undang ITE. ITE ya. Nah, jadi undang-undang ITE itu yang kalian mungkin udah pada sering dengar, undang-undang ITE itu adalah undang-undang yang mengatur segala macam transaksi elektronik yang berlaku di internet. Nah, belakangan ini kan kita make banget nih sosmed kan, kayak dunia digital tuh udah bagian dari hidup kita banget nih. Ya kan, kayak sekarang gadget atau semuanya kan lewatnya online. Semuanya pakai digital. Jadi banyak kasus yang terjadi di dunia digital itu sebenarnya bentuk dari menurut gue sendiri bentuk dari pendapat atau pemikiran seseorang yang akhirnya dikriminalisasi atau dipersekusi gitu dengan dalih pencemaran nama baik menggunakan undang-undang ITE. Oke, Ki. Sekarang kita lanjut nih ya. Lanjut ke lu punya nggak sih contoh kasus yang ada gitu loh, biar kita tuh tahu ternyata dari contoh kasus ini kita bisa belajar kalau kita bisa harus behave sama apa namanya tentang UU ITE tersebut gitu. Kalau teman-teman ada yang tahu, kasus UU ITE pertama kali itu ada di kasusnya Ibu Prita versus Rumah Sakit Omni Internasional. Jadi pada saat itu Ibu Prita sendiri di sini adalah pasiennya nih, pasien dari Rumah Sakit Omni Internasional yang pada saat itu dia mengeluhkan pelayanan dari Rumah Sakit Omni tersebut melalui WA. Nah, tapi dari kejadian tersebut akhirnya berujung kepada si Ibu Prita ini didakwa atas pencemaran nama baik yang dilakukan ke si Rumah Sakit Omni Internasional. Nah, itu adalah kasus pertama dari undang-undang ITE. Ada aneh kan, karena kayak si Ibu Prita ini kan dia adalah posisinya pasien yang merasa dirugikan. Nah, yang itu pun pada tahun 2009 itu kan pada tahun itu belum marak gitu ya sosmed ya. Cuman dia kena karena adanya screenshot yang di-share gitu. Lumayan bahaya gitu, apalagi buat konten kreator, buat teman-teman yang aktif di sosmed itu bahaya banget karena kita bisa kena kriminalisasi gitu dari situ. Nah, kalau kasus yang baru-baru ini ada kasusnya
Haris Azhar sama Fathia versus Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Republik Indonesia. Kalau yang ini kasusnya adalah Haris sama Fathia ini bikin video, bikin podcast gitu. Bikin podcast di mana dia tuh bahas kasus Intan Jaya di Papua. Nah, kasus itu di situ Mas Haris sama Fathia itu bilang kalau di dalam kasus itu ada oknum-oknum dari pemerintahan yang main. Disebutlah nama Luhut Binsar Panjaitan gitu sebagai salah satu dari pemegang saham. Jadi menurut gua UU ITE yang ini itu mungkin memang ada dampak baiknya ya. Dampak baiknya adalah itu melindungi kita secara digital karena kan pada dasarnya ini adalah perlindungan atas informasi dan transaksi di digital. Tapi bisa digunakan sama oknum-oknum buat mengkriminalisasi orang gitu. Menurut gua nggak boleh satu ide itu dibatasi oleh jeruji besi. Jadi kalau menurut gua kalau misalnya ide ya dibalas sama ide, kayak tesis dibalas sama antitesis gitu. Kayak kasusnya sih yang tadi Haris sama Fathia versus Luhut Binsar, si penelitian mereka bahwa di kasusnya Intan Jaya ini ada nama-nama yang terseret gitu kan. Nah, seharusnya kan menurut gua lebih baik nama-nama yang itu klarifikasi aja, jadi dibalas lagi sama statement lagi gitu, buktiin kalau memang mereka nggak ikut campur gitu dalam proses itu. Jadi kalau misalnya hal-hal kayak gini terus-menerus dikriminalisasi dan dibungkam pakai undang-undang, nggak akan maju gitu peradaban kita. Masuk. Jadi sebenarnya tuh pendapat itu sebenarnya harusnya bisa dieksplor lebih lah, ya kan? Dieksplor lebih biar menjadi sesuatu yang bisa lebih fungsional. Jadi bukan untuk menyerang atau ya, tapi bagusnya tadi sebenarnya sih ada. Kalau yang poin yang tadi lu kasih ke kita nih, gue ada setuju untuk di poin yang UU ITE itu sebenarnya juga bisa buat melindungi diri kita dari kecaman-kecaman yang ada di dunia digital ya. Nah, itu sebenarnya bisa buat protect banget. Tapi ya minusnya itu juga ternyata kita pun sendiri bisa terlibat di dalam kriminalitas tersebut dengan ucapan-ucapan yang sebenarnya kita juga kadang nggak sadar ya gitu. Maksudnya kayak sekarang zaman sosmed nih ya, dan zaman sosmed dengan orang bikin konten ya gitu. Bikin konten dengan explore yang lebih, otomatis kan mereka bebas ya berpendapat atas apa yang dia lihat di konten tersebut. Nah itu juga ada sedikit banyaknya juga pasti banyak yang komen negatif. Sebenarnya itu juga kalau misal untuk dibilang kena UU ITE harusnya kena, benar ya kan? Nah itu sebenarnya ada plus minus lah ya, ada plus minus dari yang dijelasin Ki sama yang gue dapet. Sekarang kenapa nih Ki? Kenapa harus kita ada bebas berpendapat? Kalau misalnya suatu pemikiran atau suatu gagasan itu kita batasin, kita nggak akan nyampe ke peradaban kita yang sekarang, ya kan? Okay. Karena banyak banget gagasan, ide, dan semua penemuan yang kita nikmatin sekarang itu berawal dari pemikiran-pemikiran yang nyeleneh pada saat itu, ya kan? Out of the box lah ya. Out of the box. Kayak contoh ilmuwan pada saat itu kan ada tuh ilmuwan yang tiba-tiba mah dia mengeluarkan sebuah tesis bahwa bumi itu bulat, gitu kan? Atau penemu yang pada saat itu mikir kita tuh bisa loh terbang gitu, ya, manusia bisa terbang gitu kan. Dari gagasan tersebut akhirnya kita bisa menikmati pesawat. Itu kan merupakan awal mulanya dari pemikiran-pemikiran yang pada saat itu ya dianggap nyeleneh pada masa itu gitu. Bayangin kalau misalnya pada saat itu mereka dibungkam gitu kan, kalau misalnya sesuatu itu nggak sesuai sama apa yang kita pikir, terus kita langsung bantah mentah-mentah gagasan tersebut, ya kita nggak akan nikmatin apa yang kita nikmatin sekarang gitu. Betul. Jadi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu menurut gua penting banget gitu. Apalagi kalau di saat sekarang nih. Pasti nonton Harry Potter dong. Nah Harry Potter kan coba bayangin kalau J.K. Rowling pada saat bikin Harry Potter tuh dianggap sesat. Wah. Karena kan udah pasti masuk. sihir kan, sihir kayak gitu. Atau kayak lu nih sebagai musisi kan, banyak lagu-lagu atau karya musik yang sebenarnya liriknya juga nyeleneh kan. Banyak. Ya, menurut gua kalau yang namanya ide itu dibalas sama ide lagi, biar peradaban kita semakin maju. Jadi
penting sih menurut gua buat kebebasan berpikir, dan itu sangat riskan dan sangat tidak bijak apabila kita menyetop kemajuan dari peradaban kita cuma demi perasaan seseorang gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman yang nonton kita nih, Ki, lu sendiri punya saran nggak buat mereka? Sebenarnya sih sarannya adalah kita push pemerintah merevisi atau merubah undang-undang ITE ini biar nggak dipakai sama oknum-oknum buat mempidanakan seseorang. Tapi kan mungkin hal itu agak susah ya, agak sulit kan. Sulit. Pasti lebih banyak ke yang lain. Menurut gua teman-teman lebih berhati-hati aja. Menurut gua nggak apa-apa sih, terus aja perjuangin, dan kita berharap aja semoga pemerintah bisa bergerak cepat biar wormhole UITE yang sangat karet ini bisa diperbaiki gitu, supaya kedepannya nggak ada lagi nih kasus-kasus seperti Fathia Haris, kasus-kasus seperti Prita yang keulang lagi di masa depan gitu. Oke, nah itu sekilas obrolan tentang gue sama Iki tentang UU ITE atau kebebasan berpendapat. Terakhir dari gue sebagai anak muda, penyandang digital atau penikmat era digital ini, luas-luaslah atau eksplorlah sesuka kalian eksplor aja gitu, bebas-bebasin pendapat kalian, bebas-bebasin ekspresi kalian, tapi bijak dalam berkata-kata, bijak dalam mengetik, karena itu bisa jadi bumerang buat kalian juga gitu. Jadi share positif vibes, share positif komen, pokoknya tentang semua yang membangun itu lebih better, karena itu bisa membangun seseorang juga. Oke? Dan sekian podcast dari kita tentang kebebasan pendapat. Oke.